Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Sekarang kita masuk bab 3, yaitu tentang lembaga negara. Bab 3 ini nanti akan disajikan dalam beberapa video, di mana dalam kesempatan kali ini, kita akan secara khusus membahas mengenai konsep umum tentang lembaga negara. Baik, langsung saja kita mulai. Negara dapat kita ibaratkan seperti tubuh manusia. Sebagaimana kita tahu, tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian, di mana setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Namun demikian, semua pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Jadi, sama-sama memiliki kedudukan yang sama penting. Misalnya, mata berfungsi untuk melihat, hidung untuk penciuman, telinga untuk mendengar, tangan untuk menggenggam untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan, otak untuk berpikir, dan lain sebagainya. Sama seperti tubuh manusia, negara juga demikian. Di dalam negara, terdapat badan-badan atau organisasi yang menyelenggarakan urusan atau fungsi masing-masing dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional. Badan atau organisasi itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah lembaga negara. Jadi, apa itu lembaga negara? Lembaga negara, secara umum, dapat kita pahami sebagai suatu badan atau organisasi kenegaraan yang dibentuk berdasarkan konstitusi dari suatu negara, dalam rangka penyelenggaraan kehidupan negara demi terwujudnya tujuan negara. Jadi, dari sini kita dapat melihat bahwa lembaga negara itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen, ada beberapa institusi negara, yaitu institusi kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Ada juga Komisi Yudisial. Kewenangannya memang langsung diberikan Undang-Undang Dasar, namun fungsinya hanya bersifat supporting atau auxiliary terhadap fungsi utama kekuasaan kehakiman. Pasca amandemen UUD NRI tahun 1945, dikenal dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yaitu istilah badan dan lembaga. Namun perbedaan itu tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jika diurutkan dari pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Pertama, MPR, diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Kedua, Presiden, diatur terutama dalam pasal 4 sampai pasal 5, serta pasal lain yang berkaitan. Ketiga, DPR, diatur dalam pasal 19 sampai pasal 22B. Keempat, DPD, diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D. Kelima, KPU, diatur dalam pasal 22E. Keenam, Bank Sentral, diatur dalam pasal 23D. Ketujuh, BPK, diatur dalam pasal 23E dan pasal 23G. 8. MA, diatur dalam pasal 24 dan pasal 24A. 9. KY, diatur dalam pasal 24B. Dan 10. MK, diatur dalam pasal 24C. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Dalam sistem politik Indonesia, berkaitan dengan kelembagaan negara, dikenal ada dua istilah, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Apa itu? Mari kita bahas. Suprastruktur politik adalah kelembagaan negara yang terdapat
di dalam UUD NRI tahun 1945 yang berlaku di Indonesia. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas kebebasan warga negara dalam berorganisasi dan berserikat. Apa contohnya? Mari kita lihat. Contoh lembaga yang tercakup dalam suprastruktur politik. Yang pertama adalah lembaga legislatif, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Kedua, lembaga eksekutif, yaitu lembaga kepresidenan, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah contoh lembaga yang tercakup dalam suprastruktur politik. Berikut adalah contoh lembaga yang tercakup dalam infrastruktur politik. Yang pertama adalah partai politik. Kedua, ada ormas atau organisasi masyarakat. Atau ada juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Contoh dari ormas dan LSM itu mencakup berbagai jenis, yaitu bisa organisasi profesi, organisasi kerja, asosiasi veteran, gerakan pemuda, gerakan wanita, atau organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Keempat, kelompok penekan. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan keinginan kepentingan kelompok mereka. Itu adalah kelompok penekan. Kelima, media komunikasi politik. Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Baik, itu adalah contoh lembaga yang tercakup dalam infrastruktur politik. Baik, untuk materi sementara hanya itu dulu. Sekarang kalian kerjakan aktivitas berikut ini. Kalian tentu mengenal berbagai macam organisasi, seperti misalnya ada OSIS, Karang Taruna, koperasi, serikat petani, atau serikat nelayan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian cobalah untuk memilih salah satu dari organisasi-organisasi itu atau organisasi apapun yang kalian ketahui, lalu tulis di kolom komentar secara ringkas saja bagaimana organisasi itu, cara kerjanya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu ditunggu di kolom komentar. Terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.